Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini kita akan mulai. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daur karbon. Apakah dari teman-teman ada yang mengerti tentang daur karbon? Tidak. Belum tahu Pak Nabil. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan daur karbon. Daur karbon ialah daur biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Karbon yang berada di atmosfer yang disebut juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan hijau yang untuk melakukan fotosintesis. Pada tumbuhan hijau akan dimakan juga oleh konsumen tingkat 1. Karbon yang berada dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke konsumen tingkat 1. Pada konsumen tingkat 1 akan dimakan juga oleh konsumen tingkat tinggi. Karbon yang berada di konsumen tingkat 1 tersebut akan berpindah juga kepada konsumen tingkat atas. Ketika konsumen tingkat atas mati, dia akan diuraikan oleh jamur dan kembali lagi ke atmosfer, dan begitu seterusnya. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, dari Iskat. Pada perpindahan karbon yang terjadi pada tumbuhan itu yang itu namanya plus algae cyanobacteria, itu maksudnya apa tuh yang plus algae cyanobacteria? Bisakah Anda jelaskan? Saya terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Rizka. Plants algae cyanobacteria tersebut adalah tumbuhan lain dari tumbuhan hijau seperti algae, yaitu tumbuhan air. Dan plants adalah tumbuhan yang lain dari selain tumbuhan hijau. Apakah Rizka telah mengerti? Terima kasih. Saya sudah mengerti. Baik, saya akan mengakhiri penjelasan tentang daur karbon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas daur air. Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu daur air. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak daur air itu apa? Tidak teman. Oleh karena itu, mari kita bahas. Daur air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Selanjutnya, kita lihat siklus air. Pertama-tama, air itu akan menguap dan disebut dengan evaporasi. Ya, lalu air yang menguap tadi akan berkumpul di dalam awan yang bernama kondensasi. Selanjutnya, setelah awan sudah penuh oleh air tersebut, maka akan turun hujan atau disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, air yang turun tadi akan kembali lagi ke atmosfer dan selalu berulang-ulang seperti itu selalu. Apakah ada yang paham atas penjelasan dari Grafika? Belum mau tanya. Siapa yang mau bertanya? Pada proses bisa geser Bu. Pada proses evaporasi itu kan penguapan. Dalam evaporasi di bagian mana saja yang terjadi penguapan? Apakah seperti transpirasi itu kan cuma di tumbuhan saja, sedangkan evaporasi di bagian mana saja? Mungkin seperti lautan atau dan lain sebagainya. Siapa yang sebutkan contohnya apa? Contohnya maksudnya tidak di permukaan perairan. Wah, pertanyaan bagus. Jadi kan sumber di sekarang diperhatikan Rizka. Simak, kan sumber utama air di muka bumi apa aja? Ada sungai, laut, dan waduk gitu kan. Maka nanti kalau misalnya contohnya ini laut, kalau misalnya dia terkena sinar cahaya matahari, maka dia akan mengalami yang namanya tuh penguapan atau evaporasi. Kalau pada tumbuhan itu tuh nanti apa yang sisa
sisa-sisa dari air dalam tubuhnya itu nanti akan keluar, nama prosesnya itu transpirasi. Jadi bedanya ini karena terkena cahaya matahari maka dia itu nanti akan menguap. Kalau misalnya transpirasi ini sisa-sisa dari air yang ada dalam tubuh. Ada paham? Paham. Transpirasi itu menguap itu gara-gara Transpirasi.